Itu orang-orang kafir Quraisy meminta bukti. Salah satu buktinya adalah korbannya itu harus dimakan langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Walidah Dahlan yang berbahagia, kita lanjutkan insyaallah kajian kita, tadabbur kita di surat terakhir. Kita masih bicara tentang surat Al-Kautsar. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan surat yang kita bahas atau kaji malam hari ini. Dan pelajaran apa, hikayat apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Kautsar insyaallah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mengkaji surat ini itu punya keterhubungan dengan ibadah kurban. Ya, ini ayat kerap kali dipakai sebagai salah satu dalil untuk kita berkurban. Nanti mungkin saya akan coba hubungkan dengan hikayat dari Nabi Ibrahim hingga dia melakukan kurban. Ya, karena ada kata wanhar di situ, yang oleh beberapa penafsir ini diartikan sebagai atau berkenaan dengan ibadah kurban. Minggu lalu kita berbicara tentang satu ayat, Inna a'toina kal kautsar, bahwa yang dimaksud dengan a'to itu bisa punya ragam makna. Dia bisa maknanya ata, dia juga bisa bermakna wahaba, bisa juga maknanya a'to. Maksudnya bahwa kata memberi di dalam Al-Quran itu bisa disebut a'to, bisa kita sebut ata, bisa kita sebut wahaba. Ya, dan semuanya punya makna yang berbeda. Nah, tetapi kita sebagai manusia itu hanya mengandalkan satu, pemberian Tuhan dengan cara ata. Tuh. Jadi kita hanya mengharap dari rahmannya Allah. Nah, sisanya itu nyaris mungkin tidak pernah dikerjakan secara sungguh-sungguh, supaya orang itu dapat wahaba dan juga dapat a'to. Ya, karena dua-duanya itu mensyaratkan kedekatan dan juga ketaatan. Nah, kalau ata tidak ada syarat itu. Jadi siapapun bisa diberi oleh Allah gitu. Dia muslimkah, dia kafirkah, dia yang senantiasa ibadahkah, dia yang bermaksiatkah, nah, itu disebutnya ata. Dan semua yang ata itu tidak lama. Nah, biasanya diambil kembali sama Allah. Atau dia tidak akan kekal, atau dikasihnya hanya di dunia saja, hanya sesaat. Nanti akan ada masanya itu diambil lagi sama Allah. Nah, yang begitu itu namanya ata. Kalau dia a'to itu abadi. Ya, bisa di sini selamanya, bisa di akhirat. Ya, karena itu berasal dari ketaatan. Nah, kita bahas ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu kalau diterjemahkan artinya maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, wanhar. Sebetulnya makna fasholli itu tidak satu, maknanya tidak hanya sholat. Dia punya makna yang beragam. Ya, ada yang mengartikan memang pertama maknanya itu adalah sholat. Ada yang menyebutkan bahwa makna fasholli itu diartikan doa atau syukur. Ya, sebetulnya ayat ini juga agak unik gitu ya. Kalau orang dikasih itu mestinya harusnya kita syukur kan gitu. Ya, kita dikasih sama Allah, harusnya segeralah kita bersyukur.
Tapi di ayat ini bukan disuruhnya bersyukur, disuruhnya sholat. Fasolli. Nah, ya. Kenapa disuruh sholat ini? Dan apakah betul maknanya itu sholat? Nah, di dalam tafsirnya Al-Alusi itu tidak diartikan sholat. Ya, diartikannya itu sebagai doa. Karena kalau itu nyuruh sholat, mestinya ada kata akim, akimis sholat. Nah, kata akim itu untuk menunjukkan penghargaan kepada orang yang sholat. Ya, kalau ini tidak ada gitu. Sehingga beliau menyatakan bahwa arti yang lebih tepat itu adalah doa. Ya, ya ini banyak ikhtilaf para mufassir terkait makna fasolli. Ya, kalau kita mengambil satu makna ya, kita ambil arti dari fasolli itu sholat. Nah, yang dimaksud itu sholat itu juga beragam. Sholat apa? Ya, sehingga di antara para mufassir ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud sholat di situ, fasolli di situ adalah as-sholatu al-maktubah, sholat wajib. Ya, jadi kalau orang sudah dapat rezeki itu, sudah dapat kenikmatan, sudah dikasih sama Allah, sholatlah sholat wajib, fasolli. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua dari fasolli itu adalah sholat Idul Adha. Nah, itu. Ya. Arti yang ketiga, nah ini baru yang tadi saya sebutkan, syukur. Ya. Maka kalau seseorang diberikan kenikmatan, mestinya dia segera bersyukur atau fasolli. Ya. Mana yang kita ambil? Kita bisa mengambil beragam makna dari situ. Jika kita mau bersyukur saja, ya, kita artikan fasolli itu adalah syukur, itu juga bisa. Karena paling sederhana ketika kenikmatan didapat, ya kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau itu dimaknai sholat, memang Nabi Muhammad juga menunjukkan itu, yakni ketika dia melaksanakan sholat sehingga kakinya itu bengkak, ya. Dan oleh Aisyah kelihatan, ketahuan itu. Kemudian ditanya, ini kakimu kok sampai begini? Ya, sampai bengkak seperti itu. Kamu kan sudah dijamin masuk surga, mbok ya nggak usah keras-keras lah sholatnya, kan sudah pasti masuk. Kemudian Nabi berkata, memangnya saya tidak boleh bersyukur? Nah, kira-kira gitu. Jadi syukurnya Nabi itu dia buktikan dengan banyak sholat. Nah, itu kalau kita mengartikan makna yang pertama, fa sholli. Ada kata fa di depannya itu, ya. Ada waw, wa, dia tidak menyebutkan wasolli, tidak nyebutin juga summa solli, tapi nyebutkannya fasolli. Itu pun ada maknanya. Ya. Kalau wa itu misalkan begini, Ali datang, lalu tidak lama kemudian datang Abdul. Nah itu pakainya wa. Tuh. Tapi kalau kita pakainya summa, Ali datang, tapi beberapa waktu kemudian yang sangat lama datang Abdul, itu pakainya summa. Tapi kalau ini fa, itu menandakan kesegeraan. Ali datang, tepat setelah itu datang Abdul. Artinya apa? Kalau orang sudah dikasih nikmat, sudahlah dikasih rezeki, fa sholli, segera syukur gitu. Segera untuk sholat. Itu makna fa di depan situ. Ya. Kemudian kata yang kedua dari rangkaian yang ada di sini adalah wanhar, dan berkurbanlah. Korban dengan kurban bahasa Indonesia dan bahasa Arab beda. Itu. Ya, jangan disamakan itu. Berkorban berarti sama dengan berkurban, sama dengan berkorban, bukan. Maknanya tidak sama. Ya, kurban itu dari kata korba. Ya. Kemudian nanti dari kalimat tersebut kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut qarib, sahabat karib. Nah, itu artinya dekat. Orang berkurban untuk apa? Untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi bukan sekedar dekat, amat sangat dekat. Makanya disebutnya kurban. Allah Maha Pengampun, amat sangat Maha Pengampun, itu dia menyebut dirinya Ghufran. Nah, gitu. Kalau cuma Ghafara mengampuni, tapi kalau sudah Ghufran itu artinya mubalaghah, lebih daripada itu mengampuni ya.
Orang wanhar menyembelih itu untuk tujuan kurban. Kurbanun, kedekatan yang amat dekat dalam rangka dirinya mendekatkan kepada Allah dengan berkurban. Wanhar itu diartikan sembelih. Nah, kata sembelih juga tidak satu. Ya. Ada yang disebut akoro. Akoro. Ya, itu juga artinya menyembelih. Ini wanhar juga menyembelih. Ada lagi kata yang lain dalam menyembelih artinya itu zabiha atau zubiha, disembelih. Semuanya artinya sama. Ya. Tapi kalau akoro itu menyembelih hewan, tetapi dengan menancapkan sesuatu di tubuhnya. Nah, orangnya sudah tahu di mana letak kita nancepin itu biar dia langsung mati sehingga darahnya itu muncrat keluar. Nah, cara nyembelih begitu namanya akoro. Sama seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Soleh ketika membunuh untanya Nabi Soleh. Itu cara menyembelih mereka disebutkannya akoro. Karena langsung ditusuk itu di bagian tertentu dari unta tersebut. Kalau nahar, ini wanhar, naharo, itu artinya menyembelih hewan yang kita baringkan dia. Wanhar itu dibaringkan, disembelih. Nah, itu namanya wanhar. Tapi itu hanya untuk hewan besar. Seperti kambing, sapi, apalagi ya. Ya, hewan-hewan yang gede lah. Nah, itu kita sebut wanhar. Tapi kalau yang kecil, zabaha itu baru namanya. Ayam itu zabaha. Ya. Bebek zabaha. Ya. Jadi kalimat ini, kata wanhar ini untuk menggambarkan bahwa jika seseorang itu diberikan kenikmatan, selain dia ini harus segera bersyukur, dia juga harus berkorban. Nah, maka tadi saya sebutkan ini punya hubungan dengan cerita Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika dia itu menjadi nabi, Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang kafir Quraisy meminta bukti. Salah satu buktinya adalah korbannya itu harus dimakan langit. Saya coba tunjukkan ayatnya ya, Bapak Ibu. Di surat Al-Imran ayat ini masih berhubungan karena bisa kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Al-Imran 183. Ya. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar. Kul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinat wa billazi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Ini dia. Bikurbanin ta'kuluhun nar. Kami mau menganggap kamu itu sebagai rasul, asalkan kamu kasih kurban, tapi nanti kurbannya harus dimakan oleh api. Api dari langit jatuh. Ya, barulah kami mau mengakui kamu sebagai rasul. Kok mereka bisa ngomong begini? Dari mana mereka ngambil bukti bahwa itu adalah tanda kerasulan? Karena berkaca dari peristiwa masa lalu. Peristiwa apa itu? Peristiwa anaknya Adam, Qabil dan Habil. Ya, itu pun disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Saya agak lupa ayatnya, coba ya. Mungkin ayat 27 apa 29. Coba kita lihat 27. Yang ini dihubungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul, 27. Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar.
bahwa cerita ini masyhur di kalangan umat muslim. Anaknya Nabi Adam berselisih tentang dua wanita saudara mereka untuk dinikahi. Kemudian Nabi Adam menyatakan kepada mereka, sudahlah, kasih saja kurban yang terbaik di antara kalian. Nanti kalau dia baik, maka itu akan diambil oleh api. Ada yang meriwayatkan oleh petir diambil ke langit kurbannya itu. Dan ternyata yang dipilih adalah kurbannya Habil. Tuh. Dan ketika itu Qabil tidak terima, kemudian membunuh saudaranya. Ya, dari sini masuk riwayat tersebut pada cerita Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang oleh banyak orang juga, banyak para penafsir, itu disebut sebagai orang yang mencari Tuhan, mencari Allah. Hakikatnya dia tidak pernah mencari Allah. Ketika dia melihat bulan, hilang bulan itu, dia tidak mau menyembahnya. Ketika melihat matahari, dia juga tidak mau karena itu hilang. Sebetulnya itu adalah metode dakwah untuk menjawab orang-orang kafir yang ada kala itu. Bahwa banyak dari mereka itu yang menyembah sesuatu yang diciptakan. Kemudian dia menggambarkan bahwa itu hilang, ngapain harus disembah? Itu tuh tidak ada, itu malah diciptakan. Sampai mereka membuat patung-patung, ya kan? Dan patungnya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sendiri hakikatnya datang dengan biqalbin salim. Nah, saya coba hubungkan lagi ya Bapak Ibu. Ini ayat yang pendek tapi punya keterhubungannya banyak dengan surat-surat yang lain. Di surat ke-36 As-Saffat, ya, di ayat ke 80. Ini dia. Ija'a rabbahu biqalbin salim. Sebetulnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah nyari-nyari Tuhan. Dia tidak pernah tidak berniat menjadikan matahari dan bulan itu sebagai Tuhan untuk coba-coba, oh ini Tuhanku. Enggak, dia sejak awal itu sudah biqalbin salim. Dia sudah tahu siapa yang harus dia sembah. Sama ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk ditunjukkan. Coba tunjukkan kepada saya ya Allah bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berkata kepada dia, afala tu'min? Kamu enggak beriman? Ya. Tapi Ibrahim berkata, saya beriman, saya cuma pengen tahu. Ya, jadi ketika dia nyebut tentang matahari dan bulan pun hakikatnya bukan dia sedang berada dalam kebingungan, bukan. Dia lagi nyontohin kepada umat-umatnya ketika itu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya. Kemudian di sini juga suatu ketika ini ada cerita di balik ini ya, Bapak Ibu semua. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk hadir dalam perayaan mereka. Tapi Nabi Ibrahim berkata, faqala inni sakim. Saya ini sakit, tuh, tidak mau hadir perayaan kamu. Padahal sebetulnya bukan dia sakit, tapi dia sakit melihat kaumnya itu. Yang nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah orang yang dia pahat tuh. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, ini sakim, saya sakit. Bukan sakit dalam artian sakit, dia tidak pernah sakit, tapi dia sakit melihat kaumnya itu. Karena mereka menyembah sesuatu yang diciptakan. Kemudian ketika itulah dia masuk ke dalam kanisah-kanisah. Ke dalam gedung-gedung yang di dalamnya itu ada pahatan Tuhan-Tuhan mereka. Dan dihancurkan itu oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan disisakan satu. Dan di situ dialog logik itu terjadi lagi. Kalaulah mereka ini tidak engkau makan, ya, atau mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Ini dalam tafsir Sya'rawi itu disebutkan. Mana tafsirnya? Ini dia di ayat ke-20 surat Al-Hijr. Al-Hijr. Nah, ada penjelasan di sini. Faqalu lahu innal kabir mujarrad sanam wa anta ta'lamu annahu la yaqdiru ala syai'in. Ini sewaktu kapak yang paling gede itu disimpan.
Di salah satu yang paling gede, kata mereka itu, ini tuh cuma patung. Kamu kan tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Lah, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Tuh. Ya, itulah kenapa disebut jahil. Itu ya. Ya, mereka menyembah sesuatu yang mereka persepsikan sendiri. Setelah itu dibakarlah Nabi Ibrahim. Tidak mempan. Ya. Datang malaikat penjaga hujan. Ibrahim, kalau mau saya turunkan hujan, saya turunin, biar mati itu apinya. Gak mau saya, ditolak. Datang malaikat Jibril. Saya bisa mengepakkan sayap saya sekali, udah mati itu apinya. Gak mau. Amma anta fala, kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau memang Allah yang mengizinkan kamu, nyuruh kamu untuk membantu saya, maka saya akan terima itu. Karena dari Tuhan saja saya mau meminta bantuan. Ya. Kemudian dinginlah api tersebut dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Dia keluar dengan selamat. Mereka bisa melakukan apa lagi? Tidak ada, mau dibunuh juga sudah susah. Akhirnya diusir dia. Pergi kamu dari tempat kami sekarang. Dulu Nabi Ibrahim tinggalnya di Babilonia. Nah, sekarang Babilonia itu Irak. Nah, disuruh pergi dari situ. Pergi bersama Sarah. Pergi bersama keponakannya dan muridnya sekaligus, yaitu Lut. Yang suatu saat nanti dia jadi nabi. Nabi Lut itu. Pergi ke Palestina, tapi Nabi Lut disuruh terus jalan. Kamu jalan saja terus sampai ke Yordania itu. Di sana ada kaum yang nanti itu menjadi kaumnya dia, Nabi Lut itu. Itu sepupunya Nabi Ibrahim dan juga muridnya. Nabi Ibrahim juga pernah ke Mesir dengan Sarah itu, istrinya itu, bertemu dengan raja yang zolim. Dan raja ini kalau melihat perempuan cantik istri orang, diambilnya sama dia. Kecuali kalau perempuan itu adalah saudaranya. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada raja ini bahwa Sarah itu hiya ukhti, dia ini saudara perempuan saya, untuk menyelamatkan Sarah. Ya, tetapi tetap saja Sarah itu diambil. Namun sewaktu malam pertama, si raja ini tidak bisa melakukan apapun kepada Sarah. Sewaktu ingin menggaulinya, tidak bisa. Stroke. Ya. Sampai dia minta kepada Sarah, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Sarah, saya doain tapi bebaskan saya. Sudahlah terserah kamu. Pokoknya doain saya. Tuh. Didoakan oleh Sarah, sembuh dia. Setelah sembuh, Hajar itu juga ceritanya agak sedikit mengenaskan, Bapak Ibu. Ya, dia itu sebetulnya adalah anak dari putri bangsawan. Ya, diambil juga sama Raja Zalim ini, diserahkan kepada Sarah. Jadi Sarahnya dibebaskan plus satu budak, namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Sarah. Tapi lama mereka tidak punya anak. Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar. Hajar hamil, disuruh pergi dari Sarah karena cemburu. Ya. Pergilah itu Hajar dan Ibrahim ke tempat yang tandus, tidak ada orang di situ, namanya Saudi Arabia sekarang itu. Punya anak namanya Ismail. Ada satu suku di Yaman namanya Jurhum, datang ke situ. Minta izin kepada Hajar tinggal di situ. Setelah gede menikah dengan Ismail, menurunkan Nabi Muhammad. Jadi sisi Arabnya Nabi Muhammad itu dari Arab Yaman, salah satu kaumnya adalah Jurhum di situ. Ya. Nabi Ibrahim mengunjungi Sarah. Di mana? Di Mekah. Gimana caranya, Ustadz? Ada riwayat yang menyebutkan pakai buruk. Tapi saya lupa tafsirnya, ya. Walaupun tidak banyak penafsir yang menyebutkan begitu. Ya, karena dia berkunjung ke sana kan jauh sekali dari Palestina ke Saudi, sehingga ada penafsir yang menyebutkan itu pakai buruk. Falamma balagha sa'yahu. Nah, kita coba baca ini. Ini soalnya masih hubungannya ke situ ya, Bapak Ibu. Makanya saya ambil dari surat yang lain juga karena ada kata wanhar itu. Nah, sewaktu Ibrahim anak Nabi Ibrahim ini sudah mencapai baligh, ya. Dia kemudian bermimpi bahwa dia menyembelih putranya itu, dan dia tidak yakin dengan mimpinya itu. Jangan-jangan ini salah tuh. Sampai datang terus mimpinya itu sebanyak 3 kali, ya. Kalau kita artikan di dalam prosesi haji itu ada tanggal 8, 9, 10. Itu tanggal 8 mimpi pertamanya, ya. Yang tanggal 9 itu mimpi kedua Nabi Ibrahim.
Ya, yang itu jadi wukuf kan. Nah, tanggal terakhir itu 10, itu jadi penyembelihannya itu. Itu pun adalah hari terakhirnya. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ya, ketika sudah 3 kali itulah baru Nabi Ibrahim yakin bahwa ini memang berasal dari Tuhannya. Sepertinya masih di sini ya. Di surat As-Saffat. Ya. Ini dia kalimat yang disebutkan kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manam anni azbahuka. Dia ngomong ke anaknya, ya bunayya. Yang kalau diartikan itu wahai anakku tersayang. Nah, itu artinya. Ini cara komunikasi Nabi Ibrahim dengan anaknya ini bagus, Bapak Ibu. Ya. Nabi Ibrahim ini manggil anaknya dengan cara yang sangat lembut sekali. Dan dia tidak maksa anaknya. Enggak bilang, Bapak semalam mimpi nyembelih kamu. Sini, sudah tak sembelih kamu sekarang. Tidak. Dia malah meminta Nabi Ibrahim Ismail itu bagaimana pendapatnya. Qala ya bunayya ini ara fil manam anni azbahuka. Bapak itu ngelihat semalam mimpi nyembelih kamu. Kemudian dia nanya ke anaknya, fangzur maza taro. Yang kalau diartikan, menurut kamu gimana? Tuh. Lihat, nanya pendapat anaknya. Ini satu konsep dalam pendidikan. Kalau anak itu sudah mencapai usia remaja, itu dibiasakan nalarnya bangkit, minta pendapatnya. Nabi Ismail itu sudah remaja ketika itu. Sehingga Nabi Ibrahim ini bertanya kepada dia pendapatnya gimana supaya dia punya pandangan dengan mimpi bapaknya itu. Dan jawaban dari anaknya itu juga menarik gitu. Ya. Sehingga anaknya itu menjawab di ayat berikutnya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahi minas sabirin. Wahai bapakku yang tersayang dan terhormat, lakukan saja kalau memang itu adalah perintah Allah. Nah, lihat mereka ini diskusinya. Ya abati, orang kalau manggil bapak dalam bahasa Arab itu abi. Kalau bapakku tersayang, abuya. Kalau bapakku tersayang dan terhormat, abati. Ini yang disebutkan oleh Ismail. Ya abati, bapakku yang tersayang dan terhormat. Dan Nabi Ibrahim ini digoda, Nabi Ismail digoda, ibunya Hajar digoda oleh iblis supaya itu tidak terjadi. Tapi kalimat di sini ini yang juga perlu diperhatikan, ini adalah kata aro ini, Bapak Ibu. Aro itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu masa yang akan datang. Nah, bukan berarti ini bakal terjadi, bukan. Tetapi ini tanda bahwa Nabi Ibrahim itu mimpinya nggak sekali. Beda dengan di surat Yusuf. Surat Yusuf itu menyebutkan ini ro'aitu ihda asyara kaukaban. Saya telah melihat 11 planet itu sujud kepadaku. Bentuk aroknya fi'il madi, past tense. Tapi kalau ini fi'il mudhari, future tense. Karena dia berkali-kali melihat mimpi itu sebanyak 3 kali. Sehingga Allah menyebutnya dengan kata arok. Ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk disembelih, digodalah Hajar ya oleh iblis. Hajar, kamu tahu nggak kemana Ibrahim bawa anakmu? Jalan-jalan. Tidak, dia itu mau bunuh anakmu. Tidak mungkin, Ibrahim itu halim. Ibrahim itu lembut. Itu. Dia menyangka bahwa itu adalah perintah Tuhannya. Ya kalau itu perintah Tuhannya, baguslah. Ya. Nggak mempan ini ya. Datang kepada anaknya Ismail. Ismail, kamu tahu nggak kamu dibawa kemana sama bapakmu? Nah, jalan-jalan saja. Tidak, kamu mau dibunuhnya, kamu mau disembelih. Ya, 5 kata Ibrahim. Kenapa harus nyembelih saya? Karena itu perintah Tuhannya. Ya bagus dong kata Ismail. Kalau memang itu perintah dari Allah, ya saya rela saja. Iki pancen. Maaf anak sama saja. Kira-kira begitulah. Itu yang kemudian jadi lempar jumroh ula itu. Lempar jumroh pertama itu bagian dari kenapa iblis itu menggoda Hajar. Lempar jumroh kedua karena dia menggoda Ismail. Yang ketiga itu bapaknya digoda. Ya, tetapi juga tidak mempan. Hingga ketika mau disembelih, wanhar itu, ketika pisaunya sudah nyampe ke
tenggorokannya, digantilah dengan domba yang dulu dombanya Habil itu diambil, diturunkan lagi mengganti Ismail. Lihat cerita ini punya ketersambungan, semuanya sudah diskenariokan oleh Allah. Ya, domba itu diturunkan langsung kepada Ibrahim dan juga Ismail. Bahkan Ismail itu sudah disebutkan oleh Allah kalau dia itu fabasyarna bigulamin halim. Kata Allah itu, dia minta doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Itu kan doanya Nabi Ibrahim tuh. Ya, sebelum dia punya anak ya dia berdoa itu. Bahkan sebelum orang menikah mestinya itu doa sudah disebut. Ya, Rabbi habli minas solihin. Sudahlah berdoa begitu, anaknya belum lahir, Allah sudah ngasih kabar gembira. Fabasyarnahu bigulamin halim. Saya sudah kasih kamu kabar gembira bahwa kamu akan dapat anak lelaki yang halim. Halim itu yang bisa nahan emosinya ketika dia meluap-luap. Ya. Dan Nabi Ismail sejak muda itu sudah halim. Emosinya itu sudah bisa dia kontrol. Karena bapaknya, karena Allah yang memberikan itu semua berkat doa dari bapaknya. Di situ ayat ini meneruskan lagi bahwa itu cerita masa lalu dijadikan pelajaran untuk kemudian. Pelajaran untuk kemudiannya itu apa? Wanhar bagi kita. Untuk kita berkurban. Ini rangkaian ceritanya. Datanglah ini kepada kita. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, salat, doa, syukur dan kemudian berkurbanlah. Nah, di ayat ini ya Allah menyuruh kita kalau sudah dia dapat rezeki, maka seseorang jangan memegang rezeki itu tetapi harus dia bagikan. Ada dua hal yang disebutkan di ayat ini, fasholli lirabbika wanhar. Berdoa, bersyukur itu hubungannya kepada Allah. Yang kedua, wanhar itu hubungannya kepada manusia. Maka jika seseorang sudahlah diberikan rezeki oleh Allah, sudah diberikan kelebihan dari banyak kenikmatan, janganlah dia pegang itu sendiri. Tetapi dia harus bersyukur, itu tanda hubungannya kepada Allah hidup, jalan. Ya. Yang kedua, yang harus dia lakukan adalah dia berbagi kepada orang lain, wanhar. Ya. Tapi wanhar karena arti asalnya itu memotong, itu tidak mesti dimaknai harus kurban. Itu bisa apapun. Ya, kita harus berani memotong waktu tidur kita untuk tahajud, karena sudah diberikan kenikmatan berupa tidur. Kita harus memotong sebagian harta kita, karena sudah diberikan kenikmatan dengan diberikan pekerjaan. Ya, apapun pekerjaannya, maka dipotong untuk sedekah, untuk zakat. Kita harus memotong tubuh kita ini untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena sudah diberikan kesehatan. Jadi makna dipotong itu beragam dan macam-macam. Tidak mesti harus dimaknai kita itu menyembelih hewan untuk Idul Kurban. Tetapi bisa dimaknai kenikmatan apapun yang kita dapat itu harus mampu orang itu memotongnya. Menyisihkan, memberikan kepada orang lain juga. Dengan demikian kita sudah peduli dengan orang lain dan itu sebagai wujud dari kesyukuran kita kepada Allah. Maka di ayat berikutnya yang terakhir Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Ya. Siapa-siapa kata Allah yang menghina engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu adalah yang abtar. Abtar itu adalah terputus. Ya. Terahnya hilang. Tuh. Terahnya Abu Jahal udah nggak ada. Hilang. Terahnya Abu Lahab hilang. Gitu. Terahnya Khalid bin Walid hilang. Ya. Umayyah bin Khalaf hilang, sudah abtar semua. Maka orang yang tidak membaca bismillah dalam setiap kegiatannya itu abtar kata Rasul, terputus dari rahmat. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat surat Al-Kautsar yang pendek ini? Ya. Pertama mungkin Bapak Ibu yang harus kita ingat bahwa kalau seseorang itu mendapatkan masalah, pesan ayat ini sebetulnya kata dia biasa sajalah gitu. Masalah apapun itu, ya. Apalagi kalau masalahnya hubungannya dengan menghina atau kita dihina oleh orang lain. Mereka yang terhina itu pada akhirnya nanti dia akan abtar itu orang-orang yang menghina itu.
pesan ini disampaikan kepada Rasul dan juga untuk kita semua. Kedua, sebab hakikatnya walaupun kita direndahkan, kita itu dikasihnya banyak sama Allah. Inna a'toina kal kausar. Sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Yang ketiga, jikalah orang sudah mendapatkan kenikmatan, maka dia harus mampu membangun dua hubungan sekaligus. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah itu dengan cara dia fasolli tadi, doa, syukur, sholat. Hubungan kepada manusia dengan cara wanhar. Kita harus mampu dan bisa untuk berkorban. Entah itu pada hari raya korban ataupun berkorban pada hal-hal yang lainnya. Nah, saya kira demikian ya, yang bisa kita sampaikan dan pelajari di surat Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.